bird on a Ya, ingat saya nyuluh kala itu kita duduk aja dulu lah istirahat. Iya. Kita nyuluh di sungai ya, Di di sungai. sungai Bawa lampu apa ya? Petromak ya, lampu Petromak. Kulon Progo memang salah satu destinasi wisata. Jadi asli Kulon Progo, saya memberikan referensi kepada para pemirsa YouTube channel Jawogah bahwa Bandara Yogyakarta International Airport itu berada di kota Kulon Progo, tempat kami. Salam jumpa kembali di channel Jawogah. Kali ini kita akan berpetualang mengenang masa kecil. Kebetulan hari ini di samping saya ini adalah teman lama, dia seorang direktur di sebuah perusahaan, mengingatkan kita 36 tahun yang lalu ya. Kita ketemu 36 tahun yang lalu ya. Ya, SMP. di SMP mungkin. Hari ini kita akan mencoba mengenang masa lalu, masa kecil kita, bagaimana kita bermain dengan air, dengan sungai. Nah, inilah yang menjadi sebuah kenangan dan kesehatan bagi kita. Sampai ketemu lagi di perjalanan kita di Goes mengenang masa lalu. Let's go, jalur perahu you and me JBL Bekasi Utara. were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. Pemirsa YouTube, kita sudah sampai di jembatan apung yang dulunya merupakan jembatan eretan. Kira-kira beberapa bulan yang lalu berubah menjadi jembatan apung. Mungkin ini lebih memudahkan atau menyimpelkan
perjalanan dari desa Setia Mekar menuju desa ini Sukatani ini kalau nggak salah. Nah, masih bersama rekan masa lalu saya, masa kecil saya dengan Bang Dedi. Beliau tinggal di salah satu perumahan elit di Bekasi. Ada di Semarekon ya Mas ya? Iya. Ada di Semarekon. Nah, hari ini masih setia menemani saya di sebuah channel saya yaitu Jawoga. Kita akan mencoba hari ini untuk memasak atau mungkin membuka camping, beristirahat di tempat ini, melepaskan kerinduan kita selama menjadi orang urban yang bertinggal bekerja di Jakarta. Nah, ini wilayah merupakan wilayah Bekasi, di wilayah Bekasi Utara. Tempat ini saya ambil merupakan tempat yang sejuk, mengingatkan masa lalu kita, karena kita memang berasal dari sebuah daerah, berada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya yang sekarang terkenal dengan Bandara Yogyakarta International Airportnya. Nah, hari ini kita beristirahat dulu sebentar dan kita akan buka tenda kita, nanti akan masuk ke semak-semak kemudian beristirahat sebentar. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya, Jawoga Channel. Selamat mengikuti. Kita sudah sampai di jembatan Apung. Kita akan mau buka camping, buka tenda di tempat ini. Kita taruh dulu sepedanya di atas. Taruh di semak-semak. Kita coba menaiki dulu. Uduh. Ya. Cukup tinggi tempatnya. Ya. Kita akan naik di sini. Oke. Sitting here, I got time. It's clear to see. Kita sudah sampai di lokasi camping di pinggir sebuah sungai. Kita akan dirikan tenda di tempat ini. Kita bersihkan dulu. Meant to be great outdoor. Biasanya saya banyak menemui pemancing di tempat ini. Pagi ini sepi sekali, tidak ada yang memancing di tempat ini. Masih di sekitar jembatan Apung, Bekasi Utara, bersama channel Jawoga. Hari ini kita akan mencoba memasak nasi liwet bila memungkinkan di tempat ini, karena sumber air bersih agak sulit. Sambil beristirahat, meneruskan perjalanan dari Bekasi menuju Bekasi Utara, Cikarang, Bekasi Laut. Masih bersama dengan Pak Dedi, Pak Dedi Wahyudi. Bagaimana Pak perjalanannya Pak? Lumayan jauh, lumayan panas. Tapi bagaimana setelah melihat tempat ini? Apakah cukup menjadi sebuah refreshing? Hijau ya, dibanding kita harus bergelut terus dengan kota dan kendaraan. Mudah-mudahan ini menggantikan kita selama 1 pekan kita bersusah payah bekerja. Refreshing tempat yang hijau, mengingat masa lalu, masa kecil kita yang selalu
dekat dengan alam, bergelut dengan air, dengan sawah, dengan sungai. Nah, disinilah tempat kita untuk bermoksah dulu, untuk mencari udara segar, udara hijau sebagai refreshing bagi pikiran kita. Mari kita buka tenda, kita buka bekal-bekal kita di tempat ini sambil beristirahat. Kita parkirkan sepeda, semoga tidak ada serangan ular tempat ini. Karena konon menurut cerita tempat ini masih banyak ular. Jelas terlihat sekali kalau tempat ini merupakan surganya bagi binatang melata. Saya perlihatkan ini semak-semak yang biasanya ini tempat ini biawak senang untuk bersinggah atau membangun istana di tempat ini. Barangkali ular juga pasti ada. Namun kita gaduh, membuat gaduh, semoga tidak membangunkan atau mengganggu binatang melata. Dan kita akan coba untuk dirikan tenda di tempat ini. Pak Deddy mungkin sedang mengabarkan beritanya pada keluarga. Ditinggal hari ini, kebetulan istrinya tidak ikut goes. Biasanya tiap pagi beliau nih goes bersama dengan keluarga. Hari ini saya ajak untuk goes bareng masa lalu Sumarekon JBL Bekasi Laut. Kalau kita ngirim pakai titipan itu bisa penuh 3 juta 4 juta, bisa 30 ribuan, coba ribuan. Tapi kalau 400 bisa ini sekitar 20 ribuan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we meant to be in the great outdoors. Susah. Oke. Sambil mempersiapkan. Hari ini sebenarnya kita pengen nerbangin drone untuk potret alam yang hijau ini, tapi sepertinya tidak memungkinkan karena anginnya cukup besar, cukup kencang, beresiko untuk tidak kembali melawan angin yang cukup kencang di pinggir sungai ini. Maka saya urungkan untuk menerbangkan drone-nya, barangkali sambil persiapan memasak saja. Hari ini kita coba bincang-bincang. Kalau di pinggir kali ini, apa yang kita ingat masa lalu, Pak Deddy, Bos Deddy? Dulu zaman SMP kali ya, kelas 2, kelas 3. Kalau kita bilang kalau malam kita nyari ikan, kita nyuluh dari Jawanya. Iya, ingat Nyuluh. saya nyuluh kala itu. Kita duduk aja dulu lah istirahat. Iya, Kita nyuluh di sungai ya, itu di di sungai. sungai Bawa lampu apa ya? Petromak ya, lampu Nah, Petromak. ikannya kan seneng kalau lihat cahaya kan dia seneng ya. Terus caranya
lihat pakai dromak, ikannya nongol dipukul pakai pisau. Pisau ya, Pisau. masih ingat. Iya, ini. Tahun berapa itu ya Mas ya? Tahun mungkin tahun 85-an lah. Oh iya, 85 itu berarti Ya. kita kelas 2 SMP ya? Iya, kelas antara kelas 2 Kelas 2 SMP. Sementara dulu teman kita Mas Rius, Januarius, Mas Riyadi, Mas Riyadi ya betul. itu ya. Terus, Nggak salah. Bahasa. iya, kita berempat ya kalau nggak salah berempat itu. Di tengah malam ya. Iya, tengah malam di. Saya paling ingat tuh kalau takutnya itu kalau nyuruh malam-malam tuh ularnya kan ada ulang weling itu loh yang Iya, warna iya. kuning, ingat dengan warna kuning hitam itu, wah, itu katanya bisanya sangat Ya bahaya. mematikan itu ular welang-weling kalau di sana ya. iya, Yang hitam- warna hitam putih. kuning, ingat loh. Putih hitam itu welang-weling. Memang bisanya mematikan itu sangat ya nocturno itu. Nggak tahu sekarang masih ada nggak ya orang nyuruh? Masih. Tapi kan itu sawahnya nggak kayak dulu lagi itu. Sungainya udah nggak kayak dulu lagi. Oh iya. Di depan rumah saya di Pengasih Kulon itu dulu masih ada air, sekarang udah nggak ada. Sekarang udah jadi perumahan semua itu. Nggak ada. Nah, tapi masih ada sawah kecilnya masih ada. Masih, cuma nggak tahu orang nyuruh masih ada. Ini kalau musim hujan masih ya. Kalau nyuluhnya mungkin ya di pinggiran-pinggiran yang sungai itu. Dan itu juga sungainya sekarang sudah mulai sempit ya, mulai kecil. Airnya juga tidak sebanyak sebesar dulu ketika kita masih kecil. Ya perubahan-perubahan alam semakin banyak, padat penduduknya semakin maju kotanya, banyak lahan-lahan hijau yang dulu sawah sekarang beralih fungsi menjadi rumah, menjadi tempat tinggal, menjadi perkantoran. Tapi menjadi kota terbesar, Kulon Progo memang salah satu destinasi wisata. Jadi asli Kulon Progo, saya memberikan referensi kepada para pemirsa YouTube channel Jawoga bahwa Bandara Yogyakarta International Airport itu berada di kota Kulon Progo. Tempat kami kecil, tempat saya kecil ketika dulu bersekolah di SD, SMP, dan SMA saya di Kulon Progo. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke sana, tempat itu memang cukup indah. Ada pantainya, ada pegunungannya, ada penghijauan, ada danaunya dan sebagainya. Tidak mengecewakan bagi Anda semua yang ingin berkunjung di Kulon Progo. Karena kita asli Kulon Progo. Asli Kulon Progo, walaupun kelahiran ada di Riau ya. Jambi. Ada di Jambi ya. Pak Dedi ini lahir di Jambi, saya lahir di Kulon Progo, asli Kulon Progo. Bertemu di sini di Bekasi. Beliau tinggal di salah satu perumahan di Bekasi yang cukup terkenal untuk sepedaan. Nah, kalau kita ketemu di tempat itu, sepeda di Sumarekon namanya ya. Tempat Sumarekon. Kalau tempat ini adalah masih di wilayah tapi wilayah Bekasi Utara. Jadi kita sama-sama melepaskan kerinduan di sini di tempat yang hijau sambil camping, membuka tenda. Entah kapan kita pulang, kita habiskan waktu walaupun sambil ya camping di tempat ini, tapi beliau masih sibuk menerima order pekerjaan yang selalu banyak pesanan-pesanan karena marketingnya seluruh wilayah Indonesia ya. Di sebuah perusahaan di ITC Cempaka Mas ya Mas ya. Kantornya di sana. Kantornya di Cempaka Mas tapi mau wilayahi perwakilan marketing dan seluruh penjualan di Indonesia, dilayani di seluruh Indonesia. Barusan apa tadi Mas yang mau dipesan itu? Di Bronjong di daerah Rengat, Riau. Oh, di daerah Rengat Riau. Jadi perusahaan Bronjong ini, kalau dulu di daerah itu ada daerah ereng-ereng gitu ya. Daerah ereng-ereng pinggir kali biar tidak erosi itu dikasih bronjong gitu ya. Nah, mungkin di tempat ini juga bisa jadi nanti kalau Tadi kita lihat ada tuh di pinggir apa?
Oh iya. Oh iya iya betul. Yang di tower tadi ya, di bawah tower tadi. Masih di wilayah Bekasi Utara, angin poin-poin, perjalanan 1,5 jam di wilayah ini sambil beristirahat. Kira-kira nanti akan kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Mungkin bisa mendirikan tenda bermalam di tempat ini, tapi kita lihat kondisi nanti seperti apa. Karena kita bukan orang yang bebas, jadi banyak pekerjaan menanti di rumah. Sepertinya vakansi hari ini masih akan berlangsung pada minggu-minggu yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jawega untuk selalu mengikuti perjalanan camping, touring, dan cycling. Bahkan mungkin bisa kita lakukan cooking di tempat kita lihat seperti ini. Ada pohon pisang, bisa kita masak gulai pisang dan sebagainya. Dan tetap like dan subscribe. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.